Nah, kalau Imelda sama Yuliana, eh, langkahnya mulai dari hasilnya ada contohnya seperti ini. Ya, terus pembahasannya itu seperti ini. Ya. Nah, apakah bisa bikin seperti ini nggak? Atau memang sebelumnya sudah ada tema-tema? Atau sudah ada poin-poin ya maksudnya? Poin-poinnya sudah ada, Pak. Cuman saya nggak bikin tabel. Nggak bikin tabel ya? Hmm. Mm-mm. Coba misalnya Imelda, saya lihat, aku stop share ya. Kamu bisa share nggak? Coba ya. Bisa sih. Bisa ya? Oh, host. Hmm, kelihatan? Kan? Tunggu, tunggu. Hmm. Perlu dibesarin ya. Tapi ini gimana cara besarinnya? Hmm. Hmm, kelihatan? Oke. Kelihatan, nggak apa-apa. Iya. Saya carinya ini sih, Pak. Dari yang apa? Filenya punya Johan. Dia Hmm. punya paper. Tapi Hmm. dia tidak ada bab-babnya kan. Ya, Jadi langsung gitu. Itu perlu dikasih lihat dulu papernya. nggak usah. Ini aja Nggak coba. usah. Hmm. Jadi saya nemukan ada 6 poin Hmm. dan di dalam poinnya ini saya kayak cari intisarinya gitu. Intinya apa? Terus masuk jadi bikin tulisan kan. Habis Ya. itu saya masukin kutipannya. Nah, kutipan-kutipan itu kan biasanya dia kasih di footnote. Nah, itu saya masukin satu-satu Hmm. pakai nama belakangnya terus sama tahunnya. Hmm. Oke, Kalau coba misalkan mulai di dari ini yang paling atas. Dari ini dari yang mana nomor 1 ini. ya paling atas. Ini saya lihatnya cuma tiga di sini. Oh, ini ada 6. Maksudnya dari nomor satunya, dari paling atas judulnya apa? Judulnya ini History of Christian Spirituality, spiritual Ini, pembebasan sebagai alternatif. ini kok belum berubah ya layarnya di sini? Eh, tunggu apa saya salah ya? Hmm. Hmm, Yang ini tak Pak? Hmm. Ini. Oh ya, ya, oke. Nah dari sini. Nah, terus gimana? Hmm. Nah, Nah, oke, coba. ya. Jadi saya kan nemu 6 poin. Hmm. Terus ya udah masukin doang sih saya mah Hmm. Oke. dalam poinnya itu. Ini kan judul, Yuliana nggak bingung ya. Ini kan judulnya gini. Bukan judul lah ya, tapi topiknya tentang Christian spirituality ya kan. Nah, dalam hal ini spiritual pembebasan sebagai alternatif bagi kekristenan postkolonial Indonesia. Ini lebih kepada ada unsur sejarahnya, gitu ya. Eh, Lalu dari situ eh, dia dapat ada. Nah, ini sebetulnya bukan kajian, ini bukan analisis konten, tapi lebih ke tematik ya. Jadi memang agak beda dengan apa yang saya kasih contoh. Oke, misalnya, nah ini sebentar ya, saya share screen dulu. Saya stop ya. Ya, eh, boleh guys, seperti itu boleh. Eh,
Kan saya pernah kasih bahan ini kan. Nah, kemudian kalau kita lihat ke di sini analisis data, ya, analisis data itu umumnya ya seperti ini sih ya, transkripsi, pengkodean. Nah, ini papernya kan pasti pasti ada kutipan-kutipannya, ya. Contoh kutipan-kutipannya itu seperti ini. Oke. Nah, kutipan-kutipannya kalau misalnya seperti judul tadi, itu kan dari berbagai sumber, ya, karena mengkaji eh, tematik namanya. Nah, jadi ada analisis tematik. Ya. Nah, kalau saya umumnya di analisis konten. Jadi menganalisis isi dokumen. Misalnya dokumennya atau dokumen itu kan bukunya ya. Nah, misalnya bukunya tadi buku Scholia on the Incarnation of the Only Begotten. Nah, ini analisis konten. Saya mau tahu isi dari buku ini. Terus kita persempit lagi tentang apa isi buku ini kan macam-macam. Oh, saya persempit lagi tentang inkarnasinya. Nah, ini analisis konten. Sehingga konten ini yang saya fokusin. Ya, 1 sampai 30 kutipannya. Nah, sementara kalau yang tadi contohnya Imelda itu, ini namanya analisis tematik. Ya, tematiknya itu tentang saya lihat WA-nya, tentang spiritualitas, ya kan? Postkolonial itu, nah temanya seputar itu, sehingga eh, ini mempengaruhi yang namanya metodenya atau bukan metodenya, tetapi sumber datanya atau macam-macam data. Ya, datanya kalau kita lihat tadi kutipan-kutipannya itu banyak ya dari buku Alofs, buku Lolen, buku Gutierrez dan sebagainya. Ya, yang berhubungan dengan tema itu bisa. Tapi tetap aja balik lagi kalau kita mau mendapatkan hasil kita melalui langkah-langkah ini kita baca buku karena kan ini literatur ya, kita baca buku terus kita bikin transkripsi dari data dari buku menjadi data dari kutipan atau referensi, ya. Habis itu uh, ini pengkodean ini sebetulnya nggak mesti tertulis sih ya, karena ini contoh jadi saya bikin tertulis seperti ini, ya. Ini kan waktu kita nyajikan ke papernya kan ini nggak perlu ikut. Ini kayak dapur kita lah, ya. Nah, kadang-kadang kita orat-orat di mana itu boleh aja sih, apa, ya. Nah, itu namanya pengkodean. Lalu kita kelompokin yang mana yang sama, lalu kita bikin tema. Tema ini temuannya jadinya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya tergantung ya kita mau analisis apa. Kalau kita analisis konten seperti konten itu kayak eksegesis itu konten. Jadi kita fokus ke teksnya. Misalnya Markus ayat sekian sampai sekian. Nah, itu kita fokus ke situ. Tahu tadi seperti ini buku buku Cyril ya. Kita mau bahas tentang konsepnya tentang ini. Nah, itu analisis konten. Tapi kalau nggak hanya ini ya, ada banyak macam, bahkan ada analisis yang namanya tematik. Nah, ini yang tadi dikasih contoh sama email itu tematik. Jadi tema-tema yang muncul, ya. Ada juga namanya naratif, menganalisis data sebagai cerita atau narasi. Ini grounded theory, mengembangkan teori baru, atau ada analisis diskursus. Jadi tergantung kita mau bahas apa, ya. Menganalisis bahasa yang digunakan untuk memahami konstruksi sosial. Nah, ini diskursus. Jadi misalnya kemarin saya kasih contoh, saya ambil Amsal gitu ya. Itu kan Amsal itu kan teksnya bentuk bahasa ya, bahasa Ibrani. Tapi saya pakai bahasa ini, Amsal ini untuk memahami satu fenomena sosial. Misalnya tentang materialisme. Nah, ini namanya analisis diskursus gitu. Ya, contohnya kemarin kan saya ada kasih Amsal ya.
mengenai AMSAL. Jurnal yang AMSAL itu udah saya submit belum ya? AMSAL ini misalnya ya. Nah, ini AMSAL kan diskursus namanya ini AMSAL, tapi saya kaitkan dengan masalah sosial, misalnya tentang materialisme modern. Itu boleh, itu namanya analisis apa? Diskursus, gitu ya. Nah, misalnya tadi contoh email itu namanya analisis tematik. Nah, mau analisis apapun di sini, ya kita bebas saja tergantung kita mau nulis apa, gitu. Nah, kalau AMSAL misalnya ini ya, AMSAL seperti ini. Nah, kita bagaimana nih dapat, ini kan udah jadi ya, tapi bagaimana kita bisa dapat poin-poinnya. Misalnya poin 1 ini ya. Nah, poin 2 ini gitu. Tentu misalnya poin 2 ya. Nah, saya dapat AMSAL ini ya. Terus eh, eh, ya ini kan ada kutipan-kutipannya lah, misalnya dari Basilius, oke, ini ya. Nah, misalnya, nah contohnya ini ya. Nah, ini contohnya ini. Terus ada Perju, ada Clifford, ya macam-macam kan. Nah, ini kutipan-kutipan ini membentuk yang namanya poin ini, gitu ya. Nah, kalau di sini, nah tadi, kalau di sini, nah ini kan ada transkripsinya kan. Nah, transkripsi itu nanti menghasilkan tema. Jadi kalau kayak gini ada topik-topiknya seperti ini. Nah, nanti menghasilkan tema apa? Oh, ini. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita nulis itu selalu selalu kayak gini aja sih simpelnya ya. Simpelnya itu seperti ini aja. Hanya ada data-data terus kita bikin temanya apa. Nah, seperti ini misalnya data AMSAL 8 ayat 11 ya. Terus saya kutip ini, kutip itu. Oh, akhirnya nanti dapat sebuah tema tentang ini. Kayak gitu aja sih. Ya. Nah, kita ini udah paham ya. Ini kan saya ulangi lagi. Pokoknya langkah-langkah analisis data ini tuh misalnya contohnya kita punya banyak kutipan nih. Nah, ini misalnya contohnya. Kita punya banyak kutipan nih. Satu, ya. Terus kutipan mana lagi? Kutipan Cyril ini. Oke. Nah, kutipan-kutipan ini akhirnya membentuk namanya tema. Ya, cuma kutipannya kan banyak. Mana yang mau kita pakai? Nah, makanya kita kelompokkan. Kita kelompokkan menjadi tema-tema berbeda-beda ya. Misalnya di sini ada 30 kutipan nih. Nah, kita kelompokkan. Kita kelompokkan jadi 4 misalnya. 1, 2, 3, 4. Nah, lalu nanti kita bisa pakai ya. Misalnya kan ini ya. Kesatuan hipotesis kan kita udah tahu kutipannya yang mana ini. Gitu. Oh, ada kutipan nomor 1, 3, 8, 4. Nah, ini kita nanti tinggal pakai aja di sini. Kayak gitu ya. Nah, itu proses ya, proses kita menganalisis yang namanya menganalisis data kualitas gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ya misalnya dari Imelda punya. Ini namanya tadi sekali lagi ini namanya analisis tadi analisis tematik ya. Nah, kok beda dengan contoh yang saya kasih? Nah, contoh yang saya itu namanya analisis konten. Nah, analisis konten itu lebih mudah karena kita cuma baca satu buku. Lalu nanti kita analisis isi bukunya, isi dokumennya atau isi teksnya. Nah, dari situ kita bikin temuannya. Nah, tapi kalau kayak email tadi,
Itu namanya analisis tematik. Jadi bisa berbagai macam sumber buku, ya. Nah, coba kita kepingin tahu apa hasilnya. Coba, Imelda bisa share itu. Oke, belum muncul ya. Oke, Pak, boleh saya ya, kasih tunjuk yang papernya Johan dulu nggak ya? Biar boleh, boleh. maksudnya biar Ah, tahu gitu. ya. Hmm, tunggu Pak. Ini ribet amat ya. Hmm, wow. Eh, Ada. hmm, ini bukan. Ah, susah banget sih. Bentar-bentar. Saya jarang pakai ini soal. Belum muncul ya. Nah, ini udah muncul. Ini kelihatan semua. Lah, Tunggu. ya. Ah, bentar. Ini tadi mana ya filenya? Ah, ini. Ini kelihatan. Oh ya, kelihatan. Hmm, Nah, ini kan dia tuh kan nggak ada bab-babnya kan, Pak. ya. Jadi saya Hmm, kalau misalkan ngelihatnya dari awal kan paling ini kayak pendahuluan gitu kan. hmm, Jadi saya langsung nyari ke sini di yang postkolonialisme ini. hmm, Terus saya ngeliat dari sini nih, kayak apa namanya kutipan-kutipannya ini. hmm, Nah, itu saya masukin. Terus ya. udah gitu dia ada lagi nih kayak misalkan tafsir Alkitab ini kolonialisme jadi poin yang kedua gitu. Terus eh ada lagi yang ini kekristenan Indonesia dan postkolonialisme ini Hmm, poin tiga. Terus ini spiritualitas pembebasan. hmm. Terus jeritan ini spiritual pembebasan. Nah, ini apa boleh digabung kali ya? Spiritualitas pembebasan sama jeritan ini? Atau Hmm. dibikin terpisah, Pak? Eh, bisa gabung sih. Bisa gabung ya? Ya. Sebentar saya coba gabung deh. Kalau yang ini sama terakhir signifikasi spiritual. Hmm. Oke. Oke. Ini Mungkin nanti kesimpulan. bisa ini nyampein. Kalau ini adalah ini kan tematik ya. Nah, Ya, apa yang menjadi eh, apa ya? Mungkin gambaran besar dulu. Ini desainnya menghasilkan apa ini? gimana Pak? Menghasilkan apa gitu? Ya, maksudnya ini tulisan ini tentang apa, menghasilkan apa? Maksudnya mau nunjukin apa? Tentang kekristenan ini apa?
setelah postkolonial ini sih. Jadi Hmm, sejarah-sejarahnya gimana, terus latar hmm, belakangnya gimana, itu hmm, permasalahannya apa aja. Itu yang hmm. dimasukin di poin-poin di situ sih tadi. Oke, berarti kan flow-nya kan maksudnya ini spiritualitas pembebasan ini jadi alternatif ya. Jadi kan mulai dari apa tadi postkolonial kekristenan postkolonial itu seperti apa ya. Nah, misalnya ini nanti di poin satunya eh, nah ini postkolonialisme di Indonesia. Ini harus eh, berarti kan email harus bikin kayak eh, hasilnya itu adalah mungkin background historisnya dulu, ya kan? Nah, lalu dari background historis itu eh, baru masuk ke spiritualitas pembebasannya. Kayak gitu kan? Itu kayak metodenya, metode itu kan langkah-langkahnya. Masih ingat ya kemarin ya. Nah, memang kita belum nulis metodenya, tetapi dalam pikiran kita kan udah jelas nih mau ngapain. Oh, ini paper saya tentang postkolonialisme Indonesia. Apa yang terjadi dengan kekristenan di sana? Ya, lalu kita tawarkan, pasti kan ada problem nih. Nah, problemnya kita tawarkanlah jawabannya spiritualitas pembebasan. Ya kan? Nah, berarti kan temuannya apa? Coba poin-poinnya. Yang Aku ini eh, ya, yang ya, tadi yang share tadi. itu ya. Ya, ini supaya kayak barman Yuliana itu bisa ngikuti gitu. Ini. Nah, ini kan tentang postkolonialisme dan pergulatan yang ada di Indonesia, ya kan? Eh, jadi, jadi si paper ini mau tujuannya adalah bagaimana ini studi spiritualitas itu eh, ini ya diharapkan dapat memberi sumbangsi wawasan baru dan sebagai alternatif bagi perkembangan studi spiritualitas dalam konteks kekristenan Indonesia. Ya, ini kan dia memaparkan tentang postkolonialisme dan pergulatan yang ada di Indonesia. Nah, dari situ dia mau memberikan perkembangan studi spiritualitas. Nah, yang pertama, poin pertama, dalam memahami postkolonial perlu diketahui apa itu kolonialisme dan bagaimana konteks sejarah. Oke, jadi ini poin satu tentang eh, historisnya ya, historis dari postkolonialisme. Nah, baru poin dua, pertumbuhan gereja Protestan di Indonesia disebabkan adanya pengaduan praktik penyembahan berhala. Oke, jadi ini poin keduanya lebih ke problem-problemnya ya. Oke, terus yang ketiga, kekerasan Indonesia dan postkolonial disukseskan dengan kebijakan eksploitasi ethical policy, di mana juga terjadinya propaganda yang sangat terkesan sekali, nuansa kekerasan dan hubungan imagery universal yang ditembakkan kepada kerajaan Belanda, karena kerajaan ini dianggap lebih superior daripada Indonesia. Oke, jadi poin tiga ini tadi diambil dari subjudul apa? Yang tunggu, aduh, Hmm. agak ribet ya ini. Yang tadi sih Pak, yang agak bawah itu ya. Oh, Tuh, mana ya? Ini saya masih share screen nggak sih? masih. Hmm. Tunggu, tadi catatannya di mana nih saya? Bentar-bentar. Hmm. Oh, tunggu. Ini saya coba. Hmm. Bentar. Nah, postkolonial Indonesia, terus terus
Ya, kita bisa ikut langkah-langkahnya ya Mila, ngerti Ini kan langkah kekristenan Indonesia ya. kekristenan. Sebentar tadi kekristenan apa? Kekristenan Kekristenan Indonesia ya. Indonesia. Mm-mm. Oke, terus Yang ini, spiritualitas pembebasan. spiritualitas pembebasan. Oke, Spiritual pembebasan. oke, terus Sama signifikasi spiritual pembebasan bagi kekristenan oke. Indonesia. Nah, kalian nangkep gak pola pikirnya paper ini? Sehingga nanti kita dari paper ini gimana kita jadikan artikel jurnal ya. Oke, ini mungkin poin-poinnya simpel aja ya, misalnya. Atau ini bisa share ke saya nggak nih papernya? Biar saya buka dari sini. Udah pernah di-share belum? Belum ya? Coba email mungkin WA bisa. Kira-kira ngerti nggak langkah-langkah atau maksudnya ini eh, kalau di metode itu kan namanya desain penelitiannya ngerti ya. Ini dia mau atau tujuannya apa tahu ya. Ini dia mau menjelaskan bagaimana spiritual pembebasan itu menjadi alternatif untuk perkembangan spiritualitas di era kekristenan postkolonial gitu. Intinya sih itu ya. Udah, ya? Wah, ini ya, Udah share. saya share dulu Nah, ke dan Bapak aku Hedi. buka dari sini. Udah. Udah ya. Oke. Unduh ya. Something wrong. Habis. Waduh. Oke, OneDrive ya. Yes, oke. Bentar ya, aku share screen-nya dulu. Nah, ini paper ya judulnya nih spiritual pembebasan sebagai alternatif bagi kekristenan postkolonial Indonesia. Oh, sebagai alternatif ya. Nah, ini pasti background-nya atau belakang masalahnya. Ya. Lalu dia masuk ke poin 1. Postkolonial Indonesia ini konteks historisnya. Berarti ini nanti sebagai poin 1. Oke. 1. Lalu setelah menjelaskan konteks postkolonialisme, lalu nanti masuk ke poin yang kedua. Nah, ini poin yang kedua namanya. Ya, spiritualitas pembebasan sebagai alternatif kekristenan postkolonial Indonesia. Lalu dia ada subjudul boleh ya, kalau ada subjudul boleh spiritual pembebasan atau jeritan pembebasan gitu ya. Nah, baru nanti apa signifikansinya. Nah, di sini intinya di sini sebetulnya. Oke. Jadi sebenarnya sederhana aja gitu. Jadi dia mau menjelaskan ini intinya dari 20 halaman sebenarnya intinya itu di sini. Ya. Nah, ini yang nanti email mesti perdalam. Jadi standar artikel. Nah, intinya ini hasilnya udah ketahuan. Jadi ini dia udah langsung ke sini dia. Ya, udah kesimpulan lah ibaratnya udah dapat temuannya. Jadi temuannya itu sebenarnya 3 poin ya. Konteks historis, yang kedua apa itu spiritual pembebasan, lalu yang ketiga bagaimana spiritual pembebasan itu jadi alternatif kekristenan di Indonesia. Jadi sumbangsinya apa? Gitu loh. Ya. Jadi 3 poin besar. 3 poin besarnya eh, 3 poin besarnya nih. Sejarahnya, ya kan? Baru poin keduanya eh, apa spiritual pembebasan itu apa? Dan yang ketiga signifikansinya atau sumbangsinya apa? Ting.
Ini ya. Saya lagi share screen nggak nih? Share ya. Oke. Nah, itu men, simpelnya. Udah paham ya? Oke, Pak. Ya. Nah, jadi sebenarnya 3 poin cukup. Cuma 3 poin itu kan nanti ada sub-subnya lagi. Kayak gitu. Nah, berarti langkah kamu udah dapet nih langkah nih satu temuannya udah ada. Nah, temuannya itu 3. Satu apa sejarah postkolonialisme Sejarah di Indonesia, sejarahnya ya konteksnya. Kemudian yang kedua eh, spiritual pembebasan tuh apa gitu spiritual ya. ya tentang spiritualitas pembebasan itu. Oke. Nah, kan di sini dia jelasin kan spiritual pembebasan itu seperti apa dan sebagainya itu poin yang kedua. Nah, ini paper yang bagus jelas gitu. Ya, cuma kalau untuk nah, ini poin satunya ya, poin satu. Terus eh, ini masih poin satu, poin duanya ini. Oke, tentang ini justru di sini spiritual pembebasannya. Spiritual pembebasan itu apa gitu loh ya. Terus nanti poin tiganya ini signifikansinya. Jadi konteks historisnya, lalu yang kedua spiritual pembebasan itu apa, lalu yang ketiga apa signifikansinya. Nah, tergantung ya. Ini mau pakai istilah apa signifikansi, sumbangsi atau pengaruh spiritualitas bagi apa ini tergantung nanti kita mau selidiki apa. Tapi kalau lihat dari paper ini kan signifikansi. Ya. Signifikansi itu berarti maksudnya dia mau mengatakan ada alternatif nih, ada pengaruh gitu. Saya ganti aja pengaruh atau mungkin kasih judulnya alternatif atau kasih judulnya yang ini juga oke. Ya. Nah, itu yang nanti email langsung move ke second step. Langsung masuk poin yang kedua. Poin yang kedua itu mulai bahas, nah misalnya gini, saya kasih contoh ya. Eh, misalnya ini ya, tadi signifikansi kan poin yang ketiga kan? Benar ya? Oke, poin ketiga. Misalnya ada yang tanya, kenapa kok, misalnya ini ya, kenapa kok dapat 3 ini? Datangnya dari mana? Tentu pasti ada kutipan-kutipan buku yang kita bisa approve ya kalau menghasilkan 3 poin itu. Nah, tapi nggak perlu sampai sedetail ini, karena kalau di sini kan jelas ya, misalnya karena ini tematik, ya berarti kalau baca judulnya aja seperti ini atau temanya seperti ini, ya udah, dia pasti harus jelasin tentang spiritualis pembebasan itu apa, kekristenan postkolonial itu apa, baru nanti gabungkan gitu. Karena tematik itu sebetulnya lebih gampang sih gitu. Daripada isi dokumen itu kan kita mesti baca detail terus baru kita tahu poin-poinnya ya. Tapi kalau tematik itu kita udah jelas. Misalnya kita mau bahas apa? Misalnya pengaruh media sosial nih terhadap perkembangan jiwa anak. Udah kan jelas, kita harus jelasin tentang media sosial itu apa gitu. Jiwa anak itu seperti apa, baru kita bahas pengaruhnya apa. Jadi kalau tematik itu gampang ya, poin-poinnya itu sebetulnya gampang. Yang susah adalah kita mesti kerjakan kutipan-kutipan yang kita dapat itu secondary source itu kita harus punya dan kita harus nanti buatkan jadi pembahasan bahasanya ini. Tapi kalau temuan itu sebetulnya udah nggak terlalu sulit. Yang sulit itu kan misalnya kayak analisis dokumen ya, isi ya. Kita mesti baca detail, terus kita bikin kutipannya, baru kita kelompokin dan sebagainya, baru dapat poin-poinnya. Tapi kalau tematik itu tadi misalnya kan contoh contoh paper ini udah jelas kan. Pasti kita harus bahas tentang ini nih apa, ya kan? Terus kekristenan postkolonial ini apa? Kita harus jelasin. Jadi ini kekerasan postkolonial ini poin satu, spiritual pembebasan itu poin kedua. Baru alternatifnya ini isinya atau signifikansinya tadi. Ini poin ketiganya, gitu. Jadi email tinggal cukup, nggak usah sampai 6 poin, cukup buat aja 3 poin sederhana, ya, yang tadi saya kasih tahu. Nah, baru next move-nya adalah, nah, sampai di sini ngerti nggak? Udah paham belum? Ya. Nah, kalau udah paham, saya move ya.
Kalau tematik ya kira-kira itu seperti itulah. Misalnya paper-paper psikologi itu semua tematik sih, ya. Eh, Atau paper-paper dogmatika itu juga tematik kayak gitu. Misalnya saya kasih contoh ya. Kan kemarin saya beberapa paper gitu ya, yang saya kasih contoh. Misalnya ini. Nah, ini tematik kan? Bukan, ini belum tematik ya. Eh, nah, ini ya misalnya tentang ini psikologi uang, terus spiritual kekayaan, terus ini bagaimana digabungkan untuk mengelola keuangan yang apa tadi? Yang holistik, gitu kan? Nah, pasti temanya temuannya apa nomor satu? Saya harus jelasin apa? Psikologi uang dong. Psikologi uang itu artinya apa sih? Nah, pasti gitu, ya kan? Nih, psikologi uang itu apa? Oke? Nah, baru poin yang keduanya apa? Kira-kira kalau bisa tebak. Spiritual kekayaan kan? Ya kan? Nah, baru poin yang ketiganya apa? Bagaimana keduanya itu bisa digabungkan untuk mengelola keuangan secara baik, gitu. Nah, ini digabungkan membandingkan Chrysostom dengan Morgan Housel. Udah selesai. Nah, digabungkan gini, integrasi, gitu. Jadi cuma 3 poin kayak gitu. Nah, ini namanya analisis tematik, very simple. Ya. Nah, cuma yang kalau cuma yang agak berat adalah kita mesti nih kerjakan yang langkah keduanya. Mana tadi? Nih, kita harus berikan arti dari 3 poin tadi. Nah, kita harus bahas. Kita komparisikan dengan riset teman-teman riset sebelumnya. Nah, misalnya contoh ini ya. Misalnya dari Inoda punya, anggaplah misalnya nih, poin ketiganya, nih ya, signifikansinya atau alternatifnya tadi. Nah, nanti perlu dicek ya, signifikansi atau alternatif. Ini kan supaya matching dengan judul nanti. Ya. Nah, misalnya ini, paragrafnya ini. Nah, ya. Nah, paragrafnya ini, apakah paragrafnya ini eh, sudah memenuhi misalnya standar sebuah paragraf yang baik. Nah, itu saya kepingin kalian mulai belajar nulisnya yang rapi itu seperti itu. Ya, oke. Jadi kalau udah dapat poin-poin besarnya, tinggal kita tulis sub-sub poinnya yang ada di dalam paragraf-paragraf. Jadi kalau di sini 2 paragraf, berarti ada 2 signifikansi. Nah, mungkin Imelda nanti perlu tambah, ya. Karena kalau dari paper ini justru yang pentingnya itu cuma 2 paragraf, itu terlalu terlalu sedikit si nambah, gitu. Ya, Harus berapa, Pak? Kira-kira. berapa ya? 100 kan? Hah? Enggak deh, contoh. Eh, Tergantung ya, misalnya nggak apa-apa, kamu kerjain, nggak apa-apa. Yang penting ini kan pemula ya, maksudnya yang penting caranya, misalnya nih bikin paragraf, kamu bisanya berapa terserah. Yang penting benar, jangan banyak tapi salah, gitu. Ya, yang penting cara nulisnya udah benar. Cara nulisnya yang benar, nulis paragraf tuh gimana? Kemarin saya ajarin topik dulu, baru supporting details, ya kan? Baru Ya. kamu kasih kalimat analisis. Seingat gak yang ini? Hasilnya yang warna-warni itu loh.
Nah, ini masih ingat nggak? Bikin paragraf yang itu. Jadi tugas email adalah memastikan paragraf-paragraf yang ada itu dibahas seperti ini. Ada topiknya, ada evidence-nya, ada analisisnya, ada konklusinya, gitu ya. Misalnya contoh, nih, coba kita analisis paragrafnya lagi. Coba baca, siapa ya? Juliana deh, boleh bacanya paragrafnya. Yang mana Pak? Spiritualitas. Yang ini, yang Yang ini. spiritualitas, Ya. pembebasan berkonsentrasi terhadap apa yang paling universal, mendesak dan menentukan bagi kehidupan manusia di seluruh alam semesta ini. Situasi dari Titik orang dua ya, miskin dan dia titik dua. oh Nah, itu ini titik mesti dua. dicek, benar nggak? Harusnya titik atau titik dua. Nah, kayak gini-gini email mesti cek ya. Terus situasi, Situasi dari orang miskin dan permohonannya akan kehidupan, akan keadilan, akan kedamaian, akan kebebasan melawan dominasi dan penindasan. nah, ini satu kalimat ya kan? Nah, terus kalimat berikutnya. Spirit kepedulian terhadap keadilan terhadap orang-orang atau kelompok tertindas ini sungguhlah akan memberikan wacana dan pemahaman yang lian terhadap masyarakat Indonesia yang selama ini terbiasa melihat kekristenan sebagai agama kolonial penjajah. Terus, Masyarakat akan bisa melihat versi spiritualitas Kristen yang lain, spiritualitas yang tidak hanya berpihak terhadap orang-orang yang tertindas dan marginal, bahkan rela menjadi martir demi kesetiaannya kepada Allah dan solidaritasnya terhadap orang-orang yang tertindas dan marginal, seperti Kristus sendiri. Sebuah spiritualitas yang justru melawan ketidakadilan yang dihasilkan oleh kolonialisme. Spiritualitas yang menangis menjerit bersama-sama dengan orang-orang tertindas. nah, tugas email adalah make sure this paragraph is sounding. Make sure this paragraph is academic. Gitu. Ya kan? Nah, kira-kira nangkap gak intinya apa signifikansi spiritual pembebasan bagi kekristenan di Indonesia? Topik sentence-nya apa? Apakah di awal, di tengah, di akhir? Nangkap gak? Ada nggak topiknya di situ? Nah, kalau nggak ada, kita mesti edit. Kalau kita tambahin. Ya, intinya kan ini tadi kan. Ada topiknya, ada supporting details-nya. Kalau di argumen Tulmin itu kan ada argumen, ada warrant, ya kan? Dan data, ya kan? Data dan warrant. Nah, oke lah, ya, anggap itulah supporting details-nya. Lalu ada kalimat kita sendiri, analisis kita sendiri, dan kesimpulan. Nah, kira-kira kalimat atau paragraf ini ada nggak? Intinya dia mau ngomong apa sih paragraf ini? Spiritual pembebasan itu bersignifikansi apa? Melawan ketidakadilan, Pak. Ya, mungkin bagusnya gimana kalau kita tulis ulang paragrafnya? Justru dia topiknya di sini ya, di akhir ya, gitu. Spiritualitas Iya, pembebasan spiritual pembebasan melawan melawan ketidakadilan ketidakadilan yang dihasilkan oleh karena kolonialisme. dampak dari kolonialisme itu kan salah satunya adalah ketidakadilan kan. Kayak gitu. Oke, good. Nah, ini kan sebetulnya kalimat intinya yang dia mau ngomong tuh di sini sebetulnya. Nah, nanti tugasnya email mungkin better taruh di atas. Ya. Nah, kenapa spiritualitas pembebasan itu melawan ketidakadilan? Nah, baru kasih data-data pendukungnya.
Ya, saya kutipan 61 ini apa? Nah, dari Pedro halaman 204. Oke. Nah, ini bisa jadi supporting details karena spiritual pembebasan itu berkonsentrasi terhadap apa yang menjadi hak-hak universal dari manusia. Misalnya hak keadilan, hak damai, bebas, ya. Nah, kamu sambil belajar untuk mengedit ya, kayak misalnya akan itu sebetulnya nggak perlu, ya. Oke. Nah, kalau 61 ini kan kutipannya udah di paraphrase ya, namanya ini sebetulnya dia udah paraphrase. Apa-apa, tinggal tinggal diketik ulang, revisi ulang supaya jadi paragraf yang bagus. Ya. Nah, 61 ini kutipan misalnya bisa mengatakan nih Pedro dan Jose. Kita pastinya pakai nama belakang ya, Casadriga dan Vigil mengatakan bahwa spiritual pembebasan itu berkonsentrasi terhadap apa yang paling universal dan sebagainya dan sebagainya. Oke. Nah, baru di paragraf yang kedua, spirit kepedulian terhadap keadilan terhadap orang-orang atau kelompok tertentu ini sungguhnya akan memberikan wacana pemahaman yang liar terhadap masa Indonesia yang selama ini terbiasa. Oke, berarti ini kalimat apa kira-kira? Analisis ya, analisis dari kutipan dia. Gitu. Masyarakat akan bisa melihat versi spiritual Kristen yang lain, spiritual yang tidak hanya berpihak kepada orang-orang yang tertinggal marginal, bahkan rela menjadi martir demi kesetiaannya kepada Allah dan solidaritasnya terhadap orang-orang yang tertindas dan marginal. Oke, ini juga kalimatnya ini ya, kalimat lanjutan dari kalimat ini. Nah, ini nanti bisa diedit sih jadi lebih bagus gitu ya. Ikuti aja standarnya seperti ini aja. Tapi dukung nulis kesimpulan. Kita biasakan pakem dulu deh nulisnya. Sehingga nanti kalau kita udah advance, kita bolak-balik boleh. Gitu ya. Tapi untuk awal-awal supaya paragrafnya bagus, kita di awal aja. Tapi pendukung analisis kesimpulan. Seperti itu. Ya. Misalnya, nah contohnya seperti ini. Misalnya, keempat, disiplin emosional. Disiplin emosional apa ini? Bla 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 bla. Oke. Nah, ini intinya di sini ya. Disiplin emosional adalah konsep menganggap prinsip. Nah, mengelola keuangan itu kita harus punya disiplin mengontrol emosi kita dalam keputusan keuangan. Jadi nggak boleh lihat barang diskon terus kita beli karena emosi ya, dorongan sesaat gitu misalnya. Nah, jelasin. Nah, baru kita kutip Housel ngomong apa, Christoph ngomong apa. Oke, habis itu kita kasih analisis kita. Itu udah selesai. Kalau ada lagi boleh tambahin yang lain. Kayak gitu aja. Ini pokoknya kita bikin paragraf yang simple aja. Ya, topik, terus ada kutipan, minimal satu lah ya. Nah, lalu kita kasih analisis. Kalau ini kan kutipannya satu. Ya kan? Ini kutipannya kan satu. Halaman kutipan nomor 61 itu. Nah, gitu. Nah, ini namanya kita sedang ngerjain apa? Kita mulai langsung ngerjain langkah kedua. Jadi kan tadi ada 3 poin ya. Yang pertama, postkolonialisme kekristenan di Indonesia itu seperti apa sejarahnya. Ini sudah ada. Nah, nanti juga email tinggal bikin poin satunya ini. Postkolonialisme Indonesia, subpoinnya konteks historis. Nah, oke. Nih semua. Ini jadi poin satu. Nah, saya sarankan misalnya kayak gini-gini, yang panjang seperti ini, ya. Nah, ini better coba belajar paraphrase. Kan kemarin kita udah belajar paraphrase ya. Oke. Ya. Atau mungkin 1-2 boleh ya, tapi saya lihat ini banyak kutipan langsung seperti ini ciri di SCTRI ya, sukanya panjang-panjang begini. Nah, kita better kita paraphrase karena nanti kalau di artikel jurnal itu kan diteksi sama turnitin. Kebanyakan ini nanti turnitinnya tinggi atau plagiarismenya tinggi. Bukan nggak boleh, bukan ini salah gitu. Cuma ini untuk mengurangi angka
plagiarismenya kita paraphrase kayak gitu. Ya, nah coba misalnya paragraf seperti ini yang mengatakan titik terus paragraf baru. Nah, ini sebetulnya dihindari. Ya, harus ada 1-2 kalimat yang memberikan analisis terhadap apa yang kita kutip. Makanya kalimat analisis ini penting ya. Kalimat analisis itu taruh di nomor 3. Kenapa nomor 3? Karena mau menganalisis 1 dan 2 ini. Oke. Nah, jadi kalau kalimat pendukung ini kan biasanya kalimat-kalimat kutipan ya. Kalimat-kalimat kutipan ya. Baru nanti di sini ada kalimat-kalimat analisis. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, ini ada nggak kalimat analisisnya? Nggak ada, ya kan? Nah, nanti tugas email untuk buat kalimat analisisnya. Supaya nanti waktu kita nulis ini, nah ya, waktu kita nulis ini, ini kita sudah memberikan arti temuan itu secara mendalam, ya kan? Temuan kita apa, artinya apa, kita udah bahas secara mendalam. Gitu. Nah, kalau mau pakai Turabian seperti ini, oke, nggak apa-apa. Kalau saya sukanya pakai APA aja, jadi kayak kasih apa ya, contohnya jadi gini. Contohnya kayak gini aja, saya suka modelnya ngarang, nama terakhir, tahun gitu. Kasih nomor halaman juga boleh ya. Jadi semuanya pakai kayak gini aja. Di in-text saja sih. Ya, in-text gitu. Tapi kalau mau pakai ini, ya boleh aja sih, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak mau repot, saya sih sukanya kayak gini aja sih. Ya, sukanya kayak gini, Husserl 2020. Berarti saya kutip dari buku Husserl. Di dalam teks saja. Karena baca catatan kaki itu nggak enak ya. Sempit-sempit di sini. Kecil lagi tulisannya. Oke. Nah, next presentation nanti Yuliana ya. Yuliana kira-kira ada punya contoh paper nggak? Pak, nanya dong. Oh ya boleh. Pak, apakah saya tuh nggak tahu ya Pak. Saya nggak punya paper yang canggih-canggih begini Pak. Kayaknya kalau papernya paper eksposisi itu bisa nggak ya Pak? Boleh. Paper apa aja bisa jadikan artikel. Saya kan udah selesai nulis paper penyanyian lama Pak. Saya jadi di tugas paper PL itu saya nulis Satu Raja-Raja 21, kisahnya Nabot. Nah, misalnya apakah bisa memenuhi kriteria artikel kayak ada kebaruan, ada itu gitu-gitu bisa nggak ya Pak? Bisa. Kebaruan itu nanti. Kebaruan itu adalah nanti kita kerjakannya di langkah ke berapa itu. Jadi kita mulai jangan mikirin kebaruan dulu. Ibaratnya kita udah Iya Pak. dimakin gitu. Nah, Maksud kebaruan saya itu, kalau maksud saya kalau tadi kan papernya Email kan saya baca canggih banget gitu kepikirannya gitu apa gitu. Nah, sedangkan kayak saya punya beberapa paper karena belum pernah nulis paper juga Pak gitu. Maksudnya setelah masuk STTRI baru nulis paper dan beberapa paper yang saya punya emang kayaknya kebanyakan eh, paper eksposisi bukan eksegesis gitu. Bapak kan pernah kasih contoh yang eksposisi tuh, yang eksegesis ya. Kalau saya tuh paper yang ada paper eksposisi gitu. nggak apa-apa. Bisa ya? Bisa. Bisa. Oh, oke. Eh, Thank you. Penting nanti saya lihat papernya gimana, terus nanti ya langkahnya sama, tetap cari apa poin-poinnya, satu hasilnya ya atau temuannya apa. Biasanya kalau di eksegesis itu
Saya ini paper eksegesis saya. Misalnya ini ya. Ini kan saya ngajar eksegesis ya. Misalnya ini kan eksegesis ya. Saya belum share screen ya. Oke, share screen dulu. Nah, ini. Hmm, Ini udah kelihatan belum? Kelihatan, Pak. Nah, ini kan. Ini kan eksegesis murni. Oke. Saya ambil Ibrani 4, 14 sampai 16. Gitu. Ibrani 4, 14 sampai 16. Ya kan? Ada teksnya, teks Yunaninya, kemudian habis itu terjemahannya, habis itu konteks historisnya, habis itu penjelasan ayat-ayatnya, namanya semantik kontennya, ya. Istilahnya mystical meaning-nya. Nah, ayat 1, ayat 14, dan sebagainya. Ini bisa nggak dijadikan artikel? Bisa. Nah, misalnya saya bikinnya jadi kayak gini. Ini. Berani 4 kan? Saya bikin, lihat hasilnya ya, atau temuannya ini dia. Temuannya ini. Jadi terjemahannya, Yunaninya kan di sini ya tadi ya. Ini kan penjelasan ayat Yunaninya kan di sini ya. Lapisan 1 ya. Ini penjelasannya saya jadikan seperti ini. Poin 1. Oke. Nah, ini dia. Tapi bentuk paragraf. Jangan bentuk kayak gini. Oke, Barman. Kamu bikin kayak gini nggak eksegesis nih? Pak, saya bukan paper eksegesis, Pak. Makanya saya tanya ke Bapak tadi. Saya itu karena Posisi MTH kan? kayaknya nggak ada eksposisi, Pak. Jadi Oh ya, no jadi problem. Ini kan contoh nggak ada aja. Yunani Ibraninya, Pak. Cuman literatur apa? Cuman riset literatur aja gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti pokoknya kalau eksegesis pun bisa, apalagi eksposisi kan. Gitu. Eksegesis Cuman aja ntar yang saya teknis ini bisa. Cuman ntar saya rapiin terus saya kirim ke Bapak ya, Pak. Maksudnya kalaupun mau dibahas minggu depan atau kapan gitu. Ya, bisa. Oke, Pak. Oke, Pak. Makanya kan saya nggak ngajar teori lagi, nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya itu kita lebih banyak bahas ini paper-paper, karena kan kita 8 orang ya. Jadi harusnya nanti semua bisa presentasi. Nah, saya kasih contoh aja sih. Jadi nanti kita siasati poin 1, poin 1, poin 1 bentuknya kalau udah lihat diagram-diagram jadikan aja paragraf gitu. Nanti poin kedua, nih poin keduanya dari poin keduanya ini kan dari ini. Nah, ini ya, ini jadikan temuan kedua. Nanti Barman juga gitu, misalnya eksposisi ayat sekian, ayat sekian, ayat sekian, ada berapa ayat, misalnya 5 ayat, bisa jadikan 5 poin gitu loh. Ya. Nah, jadi mungkin poin pertamanya adalah kita bisa kasih tentang metodenya, itu jadi poin 1. Isinya poin 2, sebagainya. Ya. Nah, ini contohnya. Oke. Nah, Oke, Pak. kalau dari paper apa aja nanti bisa ya. Kalau Yuliana udah ada paper atau memang dari nol? Ini. Kalau saya dari nol sih Pak, tapi udah setengah jadi lah. Saya kirim Iya, nanti ya yang boleh. udah seadanya aja. Nanti biar Bapak kalau ada masukan. Boleh. Nanti bisa dicek Paper apa? ya. Apartemen Si juga. Yuli paper. Kenapa? Si Yuli paper apa? Aku tentang Modern Miracles.
Apa PB. mujizat zaman Itu ini. mata kuliah apa? Oh, nggak ada bikin baru, soalnya Oh, aku memang belum ada pelatihan. ngeri sekali Ci Yuli, emang mantep banget. Habis gimana, nggak ada lagi, nggak ngambil kuliah, nggak ada kuliah, belum ngambil kuliah yang mesti bikin paper. Ya nanti kan ini bisa buat kuliah yang nanti-nanti. Jadi dibalik. Kalau dari nol ya better bisa sih ikuti standar yang saya kasih ya. Hmm. Judulnya apa? Mungkin nggak usah judul lah, topiknya maksud saya. Topiknya saya ini Pak tentang modern miracles in Christianity. Oke, berarti itu tematik ya. Ada Iya. tematik atau konten? Analisis Eh, dokumen tem- atau tematik? Lebih ke tematik sih Pak, theological exploration ceritanya. Oh, theological exploration. Oke, menarik. Eh, tentang ini ya, mujizat ya. Mm-mm, Pak. Hmm. Sebenarnya sih Oke. dari buku, kalau saya dari buku ya, maksudnya idenya dapatnya karena baca beberapa buku gitu. Terus dapat ide ini, terus memang kalau nyari jurnal nggak terlalu banyak ya yang membahas tentang kalau yang modern miracles gitu. Jadi jurnalnya saya ngambilnya lebih dari yang jadi dari Bible-nya gitu. Jurnal yang membahas mujizat di Alkitab dengan dokumentasi yang mujizat yang terjadi di masa sekarang gitu, yang terdokumentasi. Jadi sourcesnya itu bisa kita mesti menentukan nanti kan waktu kita nulis metode kita harus menentukan namanya bahan yang kita pakai ya. Jadi primary source-nya apa? Kayak kemarin saya jelasin ya. Primary source-nya apa? Secondary source-nya apa? Biasanya kalau dari Alkitab biasanya itu primary source. Di situ secondary source bisa dari buku-buku atau artikel gitu. Ya, nah kalau dari Alkitab misalnya ada ayat apa yang mau digali. Tapi tergantung sih ya, kalau kita nggak mau primary source dari Alkitab, saya mau dari buku ini, misalnya uh, bebas gitu. Ya, uh, uh, ya karena tematik itu ya. Tapi kalau isi dokumen yang biasanya primary source-nya udah pasti buku itu. Saya kayak ini contohnya ya, Cyril ya pasti bukunya ini primary source-nya. Karena ini analisis dokumen buku ini kan. Gitu. Tapi kalau tematik bukunya bisa, tapi tetap aja ada primary source misalnya buku ini dan buku ini sebagai sumber utamanya. Nah, secondary itu berarti hanya support aja. Ya, oke. Nanti bisa di-share. Nah, kalau emailnya udah jelas ya. Nah, apa yang mesti dikerjakan, 3 poin aja. Lalu tinggal revisi-revisi aja. Oke. Jadi kita kerjakan dulu langkah 1 dan 2, selesaikan. Uh, 2 itu pembahasan ya. Baru nanti setelah itu kita kerjakan ini apa kesimpulannya. Jadi jangan langsung ke pendahuluan dulu, kesimpulan. Ya, mungkin bagi kalian ini agak aneh gitu ya. Kenapa kok kita ngerjain kesimpulannya duluan daripada pendahuluan gitu? Ya, nah, nanti mindsetnya adalah yaitu tadi kita kerjakan isinya selesai dulu. Yang namanya novelty lah, kebaruan dan sebagainya itu nanti stepnya di langkah kelima. Ya, jadi bukan di awal. Selalu pasti ada kebaruan. Kayak Barman bilang tadi dia ragu, ada kebaruannya nggak? Pasti ada. Tinggal nanti kita uh, cara buat kebaruannya kan ada caranya. Ya. Ini ada yang gabung Leo ya, Pak Leonardo. Pak Leonardo sudah ada paper yang mau ini Wah, di banyak paper canggihnya Pak kalau Leo Pak. Enggak lah, Pak. Saya pakai yang semester lalu punya, Pak. boleh. Eh, Topiknya tentang apa? eh Image of God di penderita Down syndrome. Jadi Oh, mencoba
apa ya, kebanyakan yang kalau dari literatur itu banyakan dia menitik beratkan image of God dalam aspek relasinya gitu, Down syndrome. Tapi saya mencoba karena menurut saya image of God itu tetap sejatinya fondasinya adalah substansi, baru fungsional dan relasi. Jadi saya mencoba apa ya, mengoffer bahwa ada aspek vulnerability di dalam substansi yang akhirnya memberikan memberikan pengertian gambar dan rupa Allah yang lebih lengkap dengan adanya penderita Down syndrome gitu. Eh, Diambilnya juga dari sini sih, kayak Tuhan dalam tubuh kebangkitannya eh, menunjukkan ada kecacatan tubuh, yang tangannya bolong ketika dia menunjukkan itu kepada Thomas gitu. Tapi itu kan tidak mendegradasi kesempurnaan gambar dan rupa Kristus, imago Christi gitu. Jadi dari situ diambil ya premisnya atau istilahnya eh, pemikirannya adalah kecacatan itu tidak mendegradasi image of God. I see. Gitu sih. Oke. Itu bagus Akhir banget ya. Nah, akhirnya sih oke. akhirnya ya itu jadi aspek vulnerability-nya yang akhirnya di highlight gitu. Karena Oke. kan semua orang punya vulnerability, dan secara khusus mungkin untuk penderita Down syndrome ya penyakit itu sendiri gitu. Jadi melihat gambar dan rupa Allah lebih full gitu dengan adanya vulnerability. Oke. Nah, ini bagus. Papernya udah ada ya. Tinggal nanti, oke tadi kamu nggak masuk dari awal nggak apa-apa. Nanti bisa dengar rekamannya. Mulai dari uh, cari ini ya, cari temuannya. Kalau kalau dari penjelasanmu ini adalah tematik lagi, ya. Jadi kamu harus jelasin poin satunya, image of God itu seperti apa, masuk misalnya substansi, relasi, ya, vulnerability-nya juga ada, kamu jelasin di situ. Baru mungkin nanti kamu masuk ke, ini saya belum lihat papernya ya, tapi kira-kira nanti Leo bisa bikin poin-poinnya, eh, temuannya apa dulu, ya. Baru nanti misalnya kalau dapat 3 atau 4 poin bisa jadikan itu dibahas satu-satu. Ya. Lalu nanti misalkan setiap paragraf itu adalah paragraf yang akademik, yang tadi yang kita bicarakan ya, yang kemarin-kemarin kita sudah bahas juga. Ini gitu ya, kerjakan itu dulu. Misalnya poin Iya. 1, mesobotnya seperti apa, Down syndrome itu seperti apa, baru nanti proofkan bahwa Down syndrome itu walaupun dia vulnerability, rapuh kan, tapi dia tetap adalah gambar Allah. Nanti di poin ketiganya biasanya. Ya. Iya. Oke, Siap, Pak. simple. Tapi dapat ya. Ya kita bikin paper-paper yang simple-simple seperti itu. Tapi sudah format jurnal dan nanti kita submit semua. Ya. Oke. Semangat. Berarti minggu depan, nah kita berapa lagi ya? Terakhir kuliah kapan sih ya? Masih lama ya, 2 bulan lagi ya. Ini Nggak harus nyampe, Pak. dikumpulin 12 Mei, Pak. Papernya dikumpulinnya 12 Mei. Emang nilainya Sebulan lagi. kapan sih? Batas Kenapa, Pak? nilainya kapan ya? 12 Mei udah Apanya? deh. Oh ya, tinggal 1 bulan ya. Ya, 12 Mei pokoknya pengumpulan. Oke. Berarti masih ada 7 ya. Kita 8 ya yang mesti ini ya. Kalau gitu, berarti tinggal 1 bulan itu 4 kali ya. Mbak ketemuan, bisa deh 1 pertemuan 2 orang gitu ya. Ya kan? Atau kalau nggak bisa lewat Zoom ya mungkin lewat chat bisa juga. Atau eh, lewat Zoom juga bisa, lewat chat juga bisa. Yang penting gitu, ya. Kalau kayak Yuliannya mesti kerja keras karena dia dari nol, ya. Karena dia dari nol. Eh, Berarti
eh, ini eh, bisa konsul aja nanti kalau tunggu Zoom kan 1 minggu lagi kan waktunya kebuang. Jadi nanti kita bisa konsul lewat chat gitu. Jadi siapa aja bisa chat ya. Gitu. Saya mungkin minggu-minggu depannya udah mulai aktif lagi. Sini ya selama Lebaran kita pinginnya liburan sih ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Pak, jadi saya tuh buatnya kira-kira berapa paragraf? Oh, untuk itu ya. Oke, sorry. Eh, biasanya untuk sebuah artikel ya, kira-kira mungkin awalnya target aja 5.000 kata. Nggak usah paragraf berapa. Jadi nanti dari pendahuluan sampai daftar isi, bukan daftar, ya, daftar pustaka, itu kira-kira 5.000 kata cukup. Nah, kalau kayak tadi paper kamu ini, berapa ya udah ya? Ini kan udah, ini paragrafnya 2 ya, tapi udah 20 halaman. I think ini udah 4.000 kataan. Gitu. Ya, kamu better lebih fokus nanti ke ininya aja. Saya lihat ini signifikansinya perlu ditambahin beberapa paragraf lagi. Misalnya jadikan 5 atau ada 6 gitu. Ini aja yang perlu ditambah poin 3-nya. Ya, poin 1, 2 saya kira sih udah banyak, tinggal rapiin kayak gini-gini, tinggal dirapiin aja, jangan modelnya bentuk kayak gini. Modelnya bentuknya kayak gini aja semua. Ya, bentuk paragraf murni aja, nggak usah ada kutipan-kutipan blok seperti ini. Oke. Karena editor itu nggak suka lihat kutipan blok seperti ini. Dia anggap ngarangnya males. Ya. Nah, Saya mau nanya, Pak. ya, Eh, berarti formatnya Turabian aja nggak masalah ya? Atau harus kita rubah juga kayak format Pak Hendy yang... nggak apa-apa. Turabian oke, APA oke. Jadi Oke, kalau siap, memang Pak. kayak misalnya ini contoh papernya udah Turabian ya udah Turabian aja nggak apa-apa. Cuma saya minta kutipan-kutipan langsung seperti itu bukan nggak boleh ya, dijadikan paraphrase saja. Misalnya kalau ini Indonesia, udah Indonesia aja, nggak usah Inggris-Inggrisan di sini. Ya, jadi di paraphrase saja atau diterjemahkan aja. Better jangan. Kenapa nggak boleh seperti ini tadi? Itu mengurangi plagiarismenya nanti ya. Karena kalau ini yang kita submit nanti, ini kebanyakan kutipan langsung ya. Ini yang nggak boleh, bukan nggak boleh ya. Kita kurangi lah supaya plagiarismenya lebih rendah. Ini soalnya paper tahun 2016, Pak. Oke, Udah lama. 2016 ya. Ya, udah lama. Nggak apa-apa. Nanti bisa di paraphrase saja. Ya, jadi Imelda, saya pikir ini kan belum, saya nggak bisa unduh, ini nggak tahu kenapa ya. Nanti saya lihat deh udah berapa kata. Target aja kira-kira 5.000 kata deh. 5.000 kata ya. 5.000 sampai 7.000 dah. Gitu. Karena rata-rata mereka paling 5.000 sampai 7.000. 5.000 7.000 kata. Oh, oke. Oh, maksudnya gini, Pak. Kalau saya kan butuh dikasih tahu misalkan poin 1 nih, butuh berapa paragraf gitu. Poin 2, poin 3. Enggak ya? Nggak usah. Gitu. Ada kadang-kadang poin 1-nya cuma sedikit, poin 2-nya panjang, poin 3-nya pendek. Tergantung. Ya. Tapi Saya nggak gitu. minimal maksudnya kalau poin 1 misalnya minimal 2 paragraf gitu itu is okay atau memang harus 5 paragraf atau minimal? Eh, ya tergantung ya. Kalau misalnya papernya tuh rigid ya, misalnya harus cuma boleh 4.000 kata misalnya ya. Ya kita paragrafnya kita nggak bisa panjang-panjang kan. Kadang ada yang cuma 2-3 paragraf. Tergantung berapa kata. Kalau cuma 4.000 kata itu kan dikit ya. Jadi ya poinnya itu mungkin paragrafnya cuma 2-3. Stella Christie itu bagus dia ngomong. Buat apa bikin skripsi panjang-panjang? Ini nggak ada isinya kalian. Dia kritik skripsi di Indonesia itu kok sampai
70 halaman, 100 halaman gitu. Padahal intinya cuma 1 halaman. Ya kan? Nah, jadi saya pikir kita bikin aja 5.000 lah yang standar ya. Jadi Imelda tulis saja, nggak usah pusing harus berapa paragraf. Yang penting ini semua ditulisin aja dulu, nanti saya pasti akan koreksi, rapiin, nulisin, nanti kita akan submit gitu. Ya, cuma waktu belajar nulisnya itu adalah waktu nulis paragraf seperti itu ikuti ya. Kayak misalnya kayak gini, jangan ini dibuang, jadi paraphrase saja ya. Terus kita harus berani kasih analisis kita. Nggak usah terlalu banyak kutipan, nggak apa-apa. Yang penting lebih banyak pendapat kita. Atau mau seimbang boleh. Intinya di sini ya. Supporting details-nya harus mendukung, analisisnya sudah harus ada. Intinya di sini sih. Ya. Lalu paragraf 1 dengan paragraf berikutnya itu nyambung gitu, enak untuk bacanya. Itu yang jadi tantangan ya kalau kita nulis itu kayak gitu. Enjoy aja sih. Apalagi kayak Yuliana dari nol itu enak. Jadi bisa explore banyak ya. Jangan sampai kebablasan juga, misalnya sampai 10.000 kata gitu ya, kebanyakan. Ya, cukup 5.000 kata aja. Jadi tesis 3 Pak poin ntar Pak. cukup. Kayak mungkin papernya email tuh mungkin tambah beberapa paragraf, saya pikir udah 50 kata itu. Ya, mungkin kalau Leo sama ya, mungkin kalau paper STTRI paling 3.000 sampai 4.000 kata ya. Tinggal nambahin 1.000 kata lagi jadi. Barman saya nggak tahu apakah eksposisinya itu berapa halaman. 19, Pak. Berapa? 18 atau 19? Oh, 2 spasi atau 1 spasi? 1,5, Pak. 1,5. I think itu kira-kira udah 4.000 kata lah ya. Dengan nambah dikit. Atau kamu nanti tambah lagi referensinya boleh kayak gitu. Ya. Oke, Pak. Oke. Bang, Jadi next week posisinya cuma 6 sampai 8 halaman, Bang, bukan 18 halaman. apa? Mana nggak cukup, Lek? Oh, 8 halaman. Oh, kurang. Jadi nanti mesti nambah lagi. Nambah buku lagi. Karena kalau kedikitan nanti nggak memenuhi author guideline-nya kan. Kan kemarin saya Enggak, kasih Pak. tahu ada author guideline-nya. Maksudnya Leo dari mata kuliahnya sebenarnya cuma disuruh 8 halaman gitu. Oh, oke. Kamu jadi 18 gitu ya. Iya, kayaknya sekitar segitulah, Pak. Oke. Dapat nilai berapa? Saya dapat B udah bersyukur, Pak. Oke. Nggak apa-apa. Nanti ini paper jadikan artikel. Ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, Udah dulu ya, Pak, udah dulu Pak. Nanti ini mencerna dulu ya Pak. Udah panas Pak otaknya Pak. Ya, mencerna dulu Pak. Oke, kalau gitu kita jumpa Rabu depan ya. Ya, Rabu thank you Pak. depan jam 4 ya. Iya. Mungkin karena presentasi ini waktunya lebih nggak apa-apa ya. Karena kita mesti ngebut. Ya. Oke. Thank you, Pak. Ya, makasih, Pak. Thank you Thank you. Pak. See you. See you. Bye.